Ini bicara kesetiaan. Di dalam kesetiaan ada trust, saudara. Nggak bisa dipisahkan itu, nggak bisa. Silakan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, Ya. karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saya terima kasih. Saya tidak pernah menemukan ada ayat yang lebih hebat lagi soal trustnya Papa kepada kita. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, sebab Bapamu yang di surga. Jelas bukan Bapamu yang di tetangga. Bapamu yang di surga berkenan, telah berkenan memberikan kamu apanya? Itu saya nggak bisa ngerti, saudara. Oke, saya tanya kepada saudara, sekaya-kayanya Bapakmu, ada di sini anaknya konglomerat yang lebih kaya dari siapapun juga di Indonesia, sulit akan mempercayakan ATM-nya kepada anaknya sendiri dengan nomor PIN-nya. Jawab iya atau tidak? Kenapa? Dan itu wajar, itu manusia. Atau saya beri contoh begini. Saudara punya tetangga, dulu dia itu pencuri, dulu. Dia itu jadi pencuri yang terakhir kali itu 20 tahun yang lalu. Selama 20 tahun ini, dia itu nggak pernah mencuri lagi. Saudara punya motor bebek tahun 72. Misalnya. Butut bukan? Misalnya begitu. Nah, tiba-tiba hari itu sudah harus mendadak pergi. Dan tidak siap nitipin motor itu kemana. Terus terang jujur. Apa yang saudara pikirkan kalau nggak ada orang lain, cuma tetangga yang satu bisa dititip yang mantan maling 20 tahun yang lalu itu. Walaupun itu motor butut tahun 72. Saya tanya kepada saudara, kira-kira mikir atau titip atau mikir dulu, cepat jawab ini. Ayo cepat jawab. Ini 20 tahun lalu, maling itu 20 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Mikir nggak? Walaupun motor butut tahun 72, habis mantan maling. Nah, bayangkan. Ayat itu mengatakan Bapamu yang di surga telah berkenan. Tahu arti kata berkenan? Rela, nggak takut. Memberikan apanya? Loh apanya? Kerajaannya. Adalah ini contoh yang lain lagi. Ngomong aja kita ini orang Amerika semua, keren dikit, coba dengerin. Mungkin nggak suatu hari Barack Obama telepon salah seorang di antara saudara, karena orang Amerika, tolong jadi presiden 3 jam aja, saya mau pergi sebentar. Misalnya begitu. Punya bayangan itu. Lo mungkin gak? Coba jawab. 3 jam aja kamu jadi presiden, aku pergi dulu. Ayo jawab. Mungkin tidak kalau kita ini orang Amerika semua. Nggak mungkin. Atau SBY lah. Sebentar aja. Nah, lihat ayat tadi itu. Bapamu yang di surga berkenan. Telah berkenan memberikan kamu kerajaannya kepada mantan-mantan bajingan ini. Jangan tersinggung dulu. Lo percaya kita ini mantan bajingan? Mungkin juga masih ada bajingannya, cuma ada orang tahu. Maaf lagi. Kenapa saya suka berkata seperti ini, saudara? Tadi waktu duduk Pak Willy cerita soal berita-berita di Facebook, terus dia bilang, mau saya tunjukin. Enggak, malas saya ngurusin gitu. Saudara, manusia itu jahatnya di sini. Kenapa kita hanya ngurusin dosa yang kelihatan? Mengapa kita sering ngurusi dosa yang kelihatan? Yang nggak kelihatan itu lebih banyak, saudara. Jawab ya atau tidak? Itu yang saya nggak suka kepada sinode-sinode gereja di Indonesia itu. Mereka itu rajin buat surat. Ratusan lembar, ribuan lembar dibuat. Kalau ada salah satu pejabatnya yang salah. Saya berkata kepada mereka, kenapa kalau ada orang yang benar nggak kamu surati, goblok? Gitu. Kenapa membuat surat membuat ada orang salah dulu? Nggak adil, lo betul tidak? Kenapa waktu ada orang itu berhasil kok nggak disurati? Lo ya atau tidak jawab ini? Itulah ketidakadilan. Nah dengarkan saudara, dosa yang nggak kelihatan itu jauh lebih jahat daripada yang kelihatan. Saya selalu menggunakan KUHS karena KUHP saya nggak pernah hafal. Itu ada anak saya yang pengacara. Roni kamu di mana Ron? Berdiri. Itu pengacara muda. Itu anak saya pengacara. Jaksa, hakim, polisi sangat hafal KUHP. Kitab undang-undang hukum di pidana atau hukum perdata. Tapi diplesetkan, kasih uang habis perkara sama KUHP itu. Oke, nah saya itu nggak hafal, pasal-pasal itu kan urusan saya. Tapi kalau KUHS saya hafal mati istilahnya. Tahu KUHS? Kitab undang-undang hukum surga. Lu iya toh, harus tahu itu. KUHS saya hafal. Dengarkan yang nggak kelihatan. KUHP perzinahan ada pasalnya. Itu tanya mereka yang ngerti. Kalau KUHS perzinahan saya tahu. Matius 5 berkata, apabila kamu melihat orang lain lalu apa? Tertarik, menginginkan, atau bahasa kerennya terangsang, maka kamu sudah berzina dengan orang itu di pikiran. Kalau KUHS itu kita pakai, walaupun ada opa-oma di sini hari ini, jujur lolos nggak kita ini? Kecuali yang buta.
Lu cepat jawab. Lolos nggak kita dengan KUHS itu? Ayo jawab cepat. Gara-gara ayat itu saya pernah berkata, Tuhan, Papa lebih baik saya buta dong kalau begitu. Celaka sekali, mata ini kurang ajar. Betul. Dengan KUHS itu, ada nggak seorang pun yang lolos tanpa tertuduh berzina? Ayo ngaku. Apalagi yang mata keranjang itu. Jadi bagi surga berzina nggak harus tidur dengan seseorang. Ini hukum yang luar biasa. Oh, saya mau bacakan, ini ada artikel bagus. Tanggal 29 September yang lalu, saudara, saya tuh baca Tempo. Nah, saya itu kalau tertarik pada sesuatu, saya tidak langsung baca siapa penulisnya, saya akan baca ini apa. Judulnya itu Perajam. Nah, kan menarik, bukan perajam. Ada apa perajam itu? Ternyata tukang rajam. Apa tukang rajam itu? Yang pelempar batu itu loh. Oke? Nah, waktu saya baca, saya kaget. Coba sambil saya cerita nanti ini, saudara. Saya begitu kaget sekali. Maka itu KUHS kita harus lebih hafal daripada hukum apapun juga. Saya sambil cari, saya cerita dulu yang lain. Begitu pula pasal pembunuhan. KUHP pasal pembunuhan itu macam-macam. Pembunuhan berencana, pasalnya sekian. Pembunuhan tidak sengaja, pasal sekian. Pembunuhan satu orang, sekian. Yang membunuh pelakunya sekian orang, ada lagi hukum itu. Nah, saudara, di dalam KUHP pasal pembunuhan, saudara lihat sekarang 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Luar biasa. Bagi surga, membunuh itu tidak harus menghilangkan nyawa orang. Katakan amin. Bagi surga, membunuh itu dengan cukup membenci saja, kita sudah dicap sebagai pembunuh. Katakan amin, supaya bertobat kita semua. Jadi membunuh itu tidak harus menghilangkan nyawa orang, sudah dapat. Nah, kalau kita lihat KUHS itu, ayo jujur, selama saudara hidup, saya hidup, pernah nggak pernah benci orang? Pernah. Wih, sombong sekali. Saya tanya, pernah nggak ada orang nggak pernah benci orang? Siapa jawab? Tidak. Semua kita pasti pernah benci orang. Nah, kalau begitu, ada nggak yang lolos dari pasal perzinahan? Nggak ada. Semua kita pasti akan kena. Maka itu kalau saya katakan tadi bahwa kita ini bajingan, jangan tersinggung ya. Karena bagi Tuhan kalau kita pernah menjadi pencuri dulu, kalau kita belum bertobat, Tuhan pun tetap tidak akan terima kita. Dan itu berbahaya sekali dalam kehidupan ini. Tuhan tolong saya taruh mana ini. Saya kaget waktu baca itu, saudara. Oke, sambil cari nanti. Maka itu kalau saya katakan tadi mantan bajingan, jangan tersinggung ya. Karena kita ini dulu memang mantan bajingan. Maka itu kalau ada yang belum bertobat, mata kita masih kurang ajar, maka kita pun akan dicap sebagai orang yang berzina. Dan hukumnya mengerikan sekali dalam kehidupan ini. Nah, nggak ketemu nggak apa-apa, nanti sambil cari. Oke, sekarang kita lanjutkan soal kesetiaan dan keadilan itu tadi. Maka itu saudara, ketika Papa berani mempercayakan kerajaannya kepada kita, jangan main-main. Kerajaannya, bukan uangnya, bukan kuasanya, kerajaannya dia percayakan kepada kita. Maka itulah kepercayaan kita, itulah kepercayaannya kepada kita. Nah, suami istri, ayo kita buang dusta di antara kita. Suami yang pernah menyakiti istri, mari kita minta maaf pada istri kita. Sembuhkan hatinya supaya dia bisa menerima kita dan mengampuni kita. Jadi kesetiaan, keadilan, kesucian itu adalah bagian mutlak yang Papa kita tidak akan pernah bisa mengingkari dirinya sendiri. Katakan amin untuk itu. Karena sebagai pribadi yang setia, hebat sekali. Maka itu bagi yang belum tahu, catat ayatnya, Malaiki 2:16. Satu-satunya Tuhan di seluruh dunia ini, ya, satu-satunya Tuhan di seluruh dunia ini yang berkata, aku benci perceraian. Itu cuma Tuhan kita. Mengapa dia benci perceraian? Jawabannya, karena gak setia. Kalau sampai dia berfirman, aku benci perceraian, berarti dia tuh mau kita semua setia. Anak-anak muda, jaga dirimu. Anak-anak kita akan belajar dari kelakuan kita sebagai orang tua. Katakan amin. Ya, saya ulangi lagi, anak-anak kita akan belajar dari kelakuan kita. Maaf, jangan marah dulu kalau saya katakan ini. Begitu kalau saya memberkati pernikahan, saya akan tanya bagaimana orang tuanya. Kalau sampai ada orang tua yang pernah bercerai, saudara seringkali tanpa sadar, maaf, nggak semuanya ya, jangan tersinggung dulu, nggak semuanya. Maka kalau anak itu nggak didoakan, nggak diputuskan kutuk perceraian itu, kalau nanti di keluarganya ada apa-apa, gampang dia untuk bercerai.
Karena dilihat papa mamanya. Buktinya bisa papa mama. Dan tidak ada apa-apa. Nah, itu yang berbahaya sekali. Kalau sampai kita tidak jadi contoh buat anak-anak kita. Katakan amin. Kalau kita nggak jadi contoh buat anak-anak kita, celaka sekali. Hari ini, biarlah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang dicontoh oleh dunia ini. Kita harus menjadi contoh yang baik. Amin. Untuk dunia ini. Saudara nanti cari majalah Tempo itu. Dia berkata, tulisannya itu dari kitab Injil Yohanes pasal 8. Dia kupas. Yohanes pasal 8. Dia tunjukkan bagaimana para ahli Taurat, para orang Farisi hidup itu. Begitu kalimat-kalimat berikut, dia nulis gini, saya seorang Muslim. Loh, siapa nulis ini? Dia ini Muslim. Dia ngupas bagus sekali tentang Yohanes pasal 8. Begitu saya baca sampai habis, ternyata itu Gunawan Muhammad. Saya terpukul. Ini orang Muslim aja bisa menyatakan, harusnya kita itu berlaku adil seperti Tuhan Yesus. Ketika dia dihadapkan, ini kan jelas ketangkap basah berbuat zina, bukan tuduhan lagi, bukan kata orang lagi, jelas ketangkap basah. Yesus pun tidak mengadili. Coba bayangkan, saudara, luar biasa orang Islam bisa nulis seperti itu. Saya itu kaget. Nah, setelah saya diskusi beberapa orang, kenapa dia nulis ini? Saya baru tahu. Ternyata dia ingin mengcounter hukum yang dipakai di Aceh tanggal 14 Septembernya. Jadi dia berkata, ternyata iman itu nggak bisa diatur dengan peraturan. Iman itu hak hakiki seorang manusia. Biar dia dengan Tuhannya sendiri. Hebat sekali tulisan itu, saudara cari. Mari kita belajar. Kalau papa kita bisa trust kita, belajar trust orang lain juga. Amin. Apalagi suami istri kalau nggak punya saling percaya, saling trust, celakalah kita. Dunia membutuhkan ini, katakan amin. Karena dunia ingin disembuhkan. Kalau kita bisa menjawab apa yang dunia perlu, lewat 3 lini saja, berlakulah setia. Tunjukkan kesetiaan kepada semua orang. Dalam bersahabat, apalagi dalam pernikahan, setia. Dalam berteman, setia. Kita adil pada semua orang, jangan pilih-pilih. Kita hidup kudus, maka dunia akan mengenal siapa Yesus Tuhan kita. Karena itu bukan sifatnya. Maka kalau kita nyatakan itu, orang langsung tahu itu Tuhannya orang Kristen. Itu pasti Tuhannya orang Kristen. Dan itu luar biasa. Inilah dunia yang sedang mencari sesuatu. Tuhan memberkati saudara.